Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Indrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita menjadi umatnya yang bisa mengikuti suri teladan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman. Rekan-rekan pencari ekspor, apa kabar? Tetap semangat ya. Hari ini saya akan share terkait dengan pertanyaan teman yang berkonsultasi mengenai export payment. Ya. Salah satu adalah tentang risk mitigation untuk export payment cash in advance. Ya. Nah, cash in advance ini yang seperti Anda ketahui bahwa cash in advance ini adalah pembayaran sebelum barang dikirim. Nah, di dalam pembayaran cash in advance ini yang masuk kategori adalah pembayaran yang paling aman bagi eksportir, dan pembayaran ini adalah pembayaran sebelum barang dikirim, lunas. Jadi sudah masuk kapal, lunas. Nah, namun ini ada masalah-masalah, bisa juga ada hal-hal yang terjadi resiko. Ya, makanya di dalam cara pembayaran cash in advance ini itu juga kita breakdown. Walaupun di breakdown pun itu juga masih ada resiko. Ya, tadi ini pertanyaannya bagus sekali tentang risk mitigation di dalam cash in advance. Oke, saya coba share di coretan-coretan ini. Jadi Anda sudah tahu semua ya tentang cash in advance. Cash in advance ini adalah pembayaran di depan sebelum barang dikirim. Nah, ini kita breakdown untuk keamanan Anda. Anda di dalam melakukan negosiasi pembayaran cash in advance itu ada di posisi mana? Ya. CIA ya, cash in advance. 100% sebelum produksi. Lunas. Nah, ya, lunas. Yang kedua, Anda mungkin customer negosiasi. Down payment. Ya. Down payment, final payment sebelum barang dikirim atau barang ready for shipment lunas. Nah, down payment-nya terserah Anda 50% ya, sisanya 50%. Lunas. Yang ketiga, Anda pilih posisi mana? Tanpa down payment, ya. Berarti 0%, 100% barang siap atau sebelum dikirim lunas. Nah, jadi di dalam cash advance ini ada 3 macam cara pembayaran yang bisa Anda pilih, dan ini menjadi negosiasi antara importer dan eksportir. Ya, pertama, Anda negosiasinya adalah 100% sebelum produksi. Kalau nggak bisa, down payment dulu 30%, 50%, sisanya sebelum barang dikirim lunas. Dan yang terakhir itu tanpa down payment, barang belum dikirim lunas. Nah, ini semuanya adalah masuk di dalam cash in advance, artinya lunas sebelum barang dikirim. Sebelum barang dikirim, ya, bukan ketika masuk kapal
baru lunas ya, tidak ya. Ini sebelum barang dikirim atau sebelum masuk kontainer lunas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah risk mitigasi untuk poin ini ya, down payment apalagi ini. Ya. Pak, misalkan customer sudah DP, ternyata, nah ini ya saya kasih tambahan lagi orang tanya. Ya. DP 50% misalkan. Terus sisanya 50%. Nah, customer sudah DP 50%. Barang siap, ternyata ada sisanya belum dibayar. Artinya apa? Bisa delay payment, ya, terlambat, lama bayarnya gitu ya, atau benar-benar unpaid, tidak dibayar. Oh, yang delay payment ini kasus terakhir ini banyak sekali ya. Ternyata rate-nya naik tinggi, kemudian importernya nggak bisa bayar untuk freight-nya sehingga banyak barang yang delay payment. Artinya barang yang stoknya tertumpuk tidak bisa dikirim. Nah, di situ ya tidak bisa dikirim, membuat cash flow para produsen berantakan ya. Apalagi yang ini unpaid, kok bisa unpaid? Bisa saja. Jadi customer mungkin mengambil posisi cut loss, daripada saya beli, saya juga nggak ada dananya, harganya juga tidak masuk lagi di negara ekspor ya, di negara mereka, sehingga mereka pikir ya sudah hilang-hilangan uang daripada dia harus kehilangan yang lebih banyak lagi. Bisa terjadi. Atau perang misalkan, sesuatu yang force majeure bisa terjadi. Ya. Nah, bagaimana mengatasi risiko ini? Ini tentu ada dua yang harus Anda lakukan, khususnya bagi Anda yang seorang trader ya. Kalau trader, ini yang diperhatikan adalah satu, nego dengan importer. Kemudian yang kedua, nego dengan supplier. Ya. Nah, supplier ini bagaimana mengatasi dua ini? Kalau produsen, ya, tentu dia negonya hanya dengan importer saja. Ya. Kalau ini importernya, kalau produsen ini adalah produsen eksportir ya. Jadi ini. Jadi trader itu ada dua, mengatasinya dengan importer dengan supplier. Nah, pertama kita dengan importer untuk mengatasi seperti itu. Ya. Risk mitigation. Payment, cash in advance. Misalkan down payment-nya 30%. Final payment before loading container ya, bebas. Apa yang harus Anda lakukan ketika membuat sales contract? Ya, sales contract itu harus Anda tambahkan terkait dengan pembayaran ya. Satu, ya, jika delay payment, maka ya mungkin ada penalti. Konsekuensinya juga dia akan mengasihkan penalti berada jika terlambat pengiriman. Ya, di sini konsekuensinya. Ini Anda bahasa Inggrisnya Anda tulis sendiri ya, jika delay payment. Yang kedua,
Jika tidak terbayar atau unpaid, ada pemberitahuan lebih lanjut, ya, DP hilang, ya, barang kita jual ke tempat lain, ya, di situ sunset kontraknya. Kemudian yang ketiga, jika ada delay payment, ya, di sini barang sudah sampai, nggak diambil-ambil barangnya, ya. Jadi jika barang sudah sampai, sini saya teruskan lagi, denda, demurrage and detention, beban importer. Nah, coba Anda tambahkan 3 ini di dalam sales kontrak Anda, ya. Tentu dengan konsekuen dia juga akan mengenakan satu penalti jika Anda juga terlambat di dalam pengiriman, ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika minta pembayaran final payment 70% ini? Ketika barang Anda sudah ready for shipment, misalkan barang Anda sudah siap, ya, ready for shipment. Misalkan aja tanggal 15 Januari 22. Ini barang Anda sudah siap sudah siap, tinggal masuk kontainer, ya. Maka yang Anda lakukan saat ini tanggal 10, ya. Tanggal 10 Januari, Anda buat tagihan. Namanya pro forma invoice. Ya, senilai 70% kekurangan itu. Ya, tagihan terlebih dahulu kirim pro forma invoice senilai ini 70%. Dan ya, dan Anda kasih judit jatuh tempo. Ya. Judit tanggal berapa. Nah, biasanya kalau di shipment kita menyampaikan kepada importer bahwa rencana shipment kita sudah dapat informasi kapal gitu ya, bahwa rencana shipment misalkan tanggal ETD tanggal 23 Januari gitu ya. Nah, Januari misalkan. Ini tanggal kapalnya ya. Maka Anda buat juditnya, ini ETD berarti staffingnya kurang lebih tanggal 19 ya, 19 Januari. Nah, berarti Anda buat juditnya itu adalah tanggal berapa? Jangan tanggal 19, buat tanggal 14, ya, 14 atau 15 Januari. Jadi final payment lunas tanggal 14 atau tanggal 15 juditnya, jatuh temponya. Kenapa? Karena dia begitu ada kasih judit, dia akan bayar tanggal 14. Nah, 14 itu ada waktu transfer falas itu membutuhkan 2-4 hari. Asumsinya nanti sebelum staffing itu uang sudah masuk. Ya. Jadi sebelum staffing, before staffing, dana sudah masuk. Nah, ini ya. Jadi ini harus Anda lakukan, melakukan risk mitigation. Ini masih risk mitigation ya. Jadi ini paling nggak bisa memberikan Anda kehati-hatian ya. Tetapi yang penting tidak hanya risk mitigation ya. Kita harus benar-benar menghilangkan satu risiko ini. Hilang semua. Jadi Anda harus banyak-banyak berdoa ya, perbaiki amal ibadah Anda dan Anda berdoa, jangan ragu-ragu untuk melakukan bisnis ekspor ini dan melakukan transaksi-transaksi terkait dengan ekspor ini. Nah, semoga share saya terkait dengan
risk mitigation untuk pembayaran cash in advance ini Anda bisa pahami dan Anda bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, semoga nanti kita bisa ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Nanti akan saya share lagi juga terkait dengan risk mitigasi, terkait dengan pembayaran internasional. Semoga bermanfaat. Salam ekspor, tetap semangat. Ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.